Oke teman-teman ya, kemarin itu ada yang minta saya spill makanan saya sekarang seperti apa gitu ya. Nah ini tidak ada maksud apa-apa ya teman-teman ya, saya coba spillkan saja sekarang menu-menu makanan yang salah satunya ya yang sekarang saya mau makan ya. Tadi habis bikin video saya bilang saya mau makan dulu ya. Nih simple sih, sederhana ya, jadi cuma kayak gini nih teman-teman ya. Jadi uh, ini ada teri ya, teri jenggi namanya, terus ini ada tomat hijau, terus ada cabai lah gitu ya teman-teman ya. Saya suka nih menu-menu seperti ini. Terus di sini itu ada apa namanya, buncis sama tempe ya teman-teman ya. Jadi ya menu-menu seperti ini sekarang saya sudah biasa gitu ya. Pada saat saya dulu masih terkena gangguan asam lambung itu, yang saya bilang saya menjaga pola makannya ya, yang seperti ini saya hindari dulu ya. Intinya saya menghindari dulu sengaja untuk tidak makan-makan seperti ini yang berminyak, yang ada pedas, terus ada asin-asin strong seperti ini, saya hindari dulu. Untuk apa? Untuk supaya saya bisa makan lagi seperti ini. Jadi kalau sudah sembuh nanti teman-teman juga bisa ya. Jadi teman-teman nggak usah takut lah ya. Untuk apa, penderita asam lambung nanti bakalan nggak bisa makan enak seperti dulu lagi, bisa ya. Cuma untuk porsinya saja ya teman-teman, nanti disesuaikan, dikondisikan. Jadi kalau lagi suka makanan seperti ini nih, nanti teman-teman itu setiap hari makan seperti ini ya jangan, dikasih jeda waktu gitu ya. Saya pun juga sama seperti itu. Nah ini kebetulan tidak ada yang berkuah-kuah ya, jadi cuma oseng-oseng. Jadi ya saya makanya ya apa adanya seperti ini ya teman-teman ya. Biasanya ya diselingi lah sayur bening, tetap saya kadang masih apa namanya makan, walaupun seminggu 2 atau 3 kali gitu saya masih makan sayur bening. Terus kuah misalkan kayak soto, kayak rawon, atau mungkin sop iga gitu ya, tetap makan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu nggak usah apa namanya, jangan terlalu takut kalau teman-teman nanti nggak akan sembuh. Saya yakin teman-teman itu akan sembuh. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya pernah ada di posisi seperti teman-teman sekarang yang masih banyak sensasinya ya. Saya pernah berada di posisi seperti itu, walaupun tidak sama 100% seperti yang saya sudah sampaikan di video saya sebelumnya. Itu sensasi apa yang pernah saya rasakan, saya pernah merasakan seperti itu ya teman-teman ya. Dan dulu saya juga seperti sudah pesimis ya, seperti sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup, untuk apa, itu sudah seperti udah hancur dunia ini gitu. Hanya setiap hari itu yang dipikirkan adalah sensasi-sensasi, menjaga pola makan, ini itu dan sebagainya, tapi nggak sembuh-sembuh. Tapi jangan khawatir, insya Allah juga nanti akan sembuh kok. Tinggal bagaimana kita telaten, bagaimana kita menjalaninya konsisten gitu. Insya Allah itu akan membuahkan hasil ya teman-teman ya. Kita spill dulu, nanti kalau dilihat cuma buat pajangan aja gitu ya. Enggak ya teman-teman ya. Jadi ini memang ya, apa namanya, spontan aja gitu ya. Saya mau makan, oh iya ingat kemarin ada yang suruh sepilin makanannya sekarang seperti apa gitu ya. Ini salah satunya ya teman-teman ya. Jadi ya, ya ini tidak ada maksud apa-apa ya, karena kemarin saya juga dapat kritikan dari teman-teman itu bahwa, Mas kalau bikin video jangan itu dong, jangan sambil makan, atau jangan ini makanan dong gitu ya. Pernah ada kritikan seperti itu, tapi intinya niat saya bukan untuk pamer, bukan untuk apa, tapi intinya saya ingin memotivasi teman-teman, jadi nanti teman-teman itu bisa semangat lagi ya. Kalau sekarang teman-teman masih menghindari makanan-makanan tertentu ya, nggak apa-apa kalau memang itu untuk apa namanya, sesuatu hal yang baik nantinya gitu. Jadi kita sembuhkan dulu dengan cara menghindari makanan-makanan tertentu, kita sembuhkan supaya nanti kita bisa makan makanan yang tadinya kita hindari gitu ya teman-teman nih ya. Ini ada tomat, ada teri, terus ada buncis, ada apa cabai hijaunya. Hmm, ada asin, ada sedikit manisnya, terus ada pedesnya. Nah, teman-teman, kali ini ada kasih sedikit gula merah gitu ya. Karena saya orang Jawa Tengah juga, makan itu harus ada kayak ada manis-manisnya gitu ya teman-teman ya. Nah, nih ini kayak cabai hijau gini, ini kan ya bisa dibilang kan apa namanya, ada yang bilang pedas, ada yang enggak, tapi ya saya kadar pedesnya itu ya enggak over lah ya teman-teman ya. Kepingin pedes ya cabai hijau sama cabai merah seperti ini enggak terlalu banyak gitu ya, karena ya saya mengingat dulu saya pernah mengalami gangguan ini
juga nggak enak sekali gitu ya. Enak teman-teman, karena ini masakan sendiri jadi ya saya puji enak gitu ya. Jadi kalau kangen sesuatu makanan-makanan tertentu, saya lebih ke masak sendiri itu ya teman-teman ya. Apapun hasilnya ya saya masak sendiri gitu. Terlepas enak atau tidaknya menurut orang lain ya, yang saya suka ini gitu ya teman-teman ya. Ini buncis tadi, kalau buncis ini tadi teman saya yang masak. Buncis ada buncis, ada tempe, terus dikasih santan ya. Nah teman-teman, kita tidak ada maksud apa-apa untuk video kali ini ke teman-teman, tidak untuk pamer, tidak untuk apa, tapi saya ingin memotivasi teman-teman. Dulu saya nggak bisa makan seperti ini pada saat terkena gangguan asam lambung, dan sekarang bisa. Jadi kalau kita mau apa, sesuatu yang kita harapkan, kalau kita harus mundur dulu atau prihatin dulu untuk mencapai sesuatu yang lebih bagus, menurut saya itu nggak apa-apa sih. Kadang ada beberapa komentar di video saya, mas saya sudah mantang makanan, udah makan, udah saya jaga makannya dan lain-lain, tapi masih seperti ini, gak hilang-hilang sensasinya gitu. Sebenarnya bukan gak hilang-hilang ya teman-teman, ada beberapa sensasi yang sifatnya memang itu nempel terus di kita, intensitasnya naik turun, dan menurut kita itu tidak hilang. Itu sebenarnya hilang ya teman-teman ya, hilang, cuma nanti muncul lagi kayak gitu. Nah nanti ya lama kelamaan itu ya kita hilangnya sensasi yang kita rasakan itu enggak kita sadari. Jadi kalau ada muncul lagi itu juga ya nggak usah takut gitu. Saat kita normal pun juga kadang merasakan itu sensasi-sensasi yang sekarang dirasakan teman-teman saat normal loh. Hanya bedanya ketika waktu kita normal itu misalkan ada merasakan kembung, begah, pusing, liengan dan lain-lain, paling dibawa tidur itu udah seger lagi. Tapi kalau untuk asam lambung yang anxiety-nya masih tinggi itu udah dibawa tidur udah berapa jam bangun masih kayak gitu-gitu gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ada sedikit ini ya teman-teman ya, mau saya sampaikan mengenai makanan. Saya dulu terbiasa ketika makan pada saat proses pemulihan, yang saya utamakan adalah makanan-makanan yang ada nasinya seperti ini. Terus minumnya itu jangan terlalu banyak. Minumnya jangan terlalu banyak dulu. Supaya apa teman-teman ya? Supaya tidak, perut itu tidak begah atau tidak kembung. Itu trik saya dulu ya. Jadi ketika saya makan, saya itu apa namanya, ini minum apa, nyedain minum itu nggak banyak. Paling satu cangkir seperti ini. Paling satu cangkir seperti ini ya. Ini nanti buat thumbnail. Satu cangkir seperti ini paling setengahnya dan airnya hangat. Ya, teman-teman ya. Jarang sekali saya minum air dingin, jarang. Bisa dibilang pada proses penyembuhan itu air dingin biasa itu paling 10%-nya ya. Jadi kebiasaan saya itu minum air hangat. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini saya kalau makan memang pelan-pelan. Jadi saya berusaha untuk apa namanya, mengunyahnya itu juga yang lembut gitu ya teman-teman ya, karena juga saya ini gigi ini ya jadi ke gigi deh. Jadi gini, jadi memang ya faktor usia juga ya, jadi memang apa namanya, gigi ini yang sini itu kan saya itu sakit gitu ya kalau buat makan, jadi udah goyang, nggak berlubang tapi goyang, jadi kalau buat makan itu sakit, jadi saya punyanya pakai yang sini, jadi harus pelan-pelan kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau
kelupaan ke sini itu begitu buat ngunyah itu waduh sakit banget, tapi ya memang nanti reda gitu ya, jadi kayak gigi goyang gitu ya teman-teman ya. Kita sudah apa namanya periksa ke dokter juga itu untuk gigi itu, minta di ini apa dicabut gitu ya, jadi dicabut aja biar enggak mengganggu, tapi saya masih sayang gitu ya teman-teman ya, jadi ya udahlah saya pakai yang sebelahnya aja. Mantap. Oke teman-teman, nggak enak ya terlalu lama, nanti kira itu pamer. Jadi intinya di video ini saya memotivasi teman-teman yang sekarang, teman-teman itu mungkin masih mantang makanan, menghindari makanan-makanan tertentu, itu nggak apa-apa demi teman-teman itu bisa makan yang sekarang dipantang gitu ya. Jadi gini, contoh misalkan, aduh saya itu makan teri, cabai, ini santan dan lain-lain itu apa namanya jadi kembung, begah, terus nggak enak, nggak nyaman. Terus teman-teman harus menghindari itu, nggak apa-apa, karena kalau misalkan nanti itu juga mendukung proses penyembuhan, nanti toh teman-teman bisa makan lagi gitu ya, kalau sudah sembuh bisa makan lagi gitu. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu, kita itu terlalu sepaneng dalam menghadapi menjaga pola makannya itu ya. Jadi ya kita lakukan berdasarkan kesabaran, keikhlasan kita. Jadi ya menurut saya ya, kalau sekarang bisa dibilang itu prihatin dulu atau puasa dulu untuk makanan-makanan yang memicu asam lambung, tapi nanti setelah sembuh kita bisa makan lagi, bisa enak lagi gitu ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu, saya mau lanjutin makan ya teman-teman ya, enak belum terlalu lama. Oke, tetap semangat, salam sehat, sehat rohani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.